Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi, perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba. Amsal Bahtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, pada zaman Islam. Dan yang ketiga, pada zaman Renaissance dan modern. Yang keempat, pada zaman kontemporer. George Gimoli membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama animisme, yang kedua ilmu emperes, yang ketiga ilmu teoritis. Animisme. Pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Emperes. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara emperes serta dapat diukur. Teoritis. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal termasuk asal-muasal mitos-mitos karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya, sehingga sesuatu hal yang tidak jelas yang hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA telah melaju dengan pesat karena berhubungan erat dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberi wahana yang sangat besar bagi perkembangan IPA. Perkembangan IPA menggugah para pendidik di sekolah untuk merancang dan melaksanakan pendidikan yang terarah pada penguasaan konsep IPA yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan alam memegang peranan penting sebagai dasar pengetahuan untuk mengungkap bagaimana fenomena alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat berperan penting terhadap segala kemajuan yang terjadi pada perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan alam itu sendiri berhubungan dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, atau prinsip saja. Baiklah, di sini saya, Nur Amalia Khairunisa, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran teknologi dalam kelangsungan hidup. Di dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari yang namanya ilmu alamiah dan ilmu terapannya, yaitu berupa teknologi dalam berbagai bidang. Misalnya saja, sejak seorang bayi masih dalam kandungan ibunya tersebut akan membawa bayi tersebut ke puskesmas atau ke balai kesejahteraan ibu dan anak untuk melakukan perawatan secara medis melalui pemeriksaan berkala. Nah, ada juga biasanya ibu hamil itu akan melakukan cek USG untuk mengetahui janin yang mereka kandung apakah berkelamin laki-laki atau perempuan. Setelah bayi tersebut lahir, kemudian bayi tersebut akan mendapat vaksinasi untuk memperoleh kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, maka dari itu
Ilmu alamiah dan ilmu terapannya yang berupa teknologi tadi tidak terlepas dari kehidupan kita selama ini. Bahkan itu mulai dari kita dalam kandungan. Nah, jadi apa sih itu teknologi? Jadi teknologi itu adalah cara bagaimana manusia berbuat untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah dan efisien. Teknologi dalam arti sempit adalah suatu peristiwa industri, sedangkan teknologi dalam arti luas adalah semua proses yang berkenaan dengan material. Ilmu kedokteran dan ilmu farmasi atau obat-obatan itu merupakan salah satu cabang dari biologi sebagai ilmu terapan. Pakaian, jam tangan, pensil, bahkan kertas yang kita pakai adalah hasil dari teknologi. Sedangkan ilmu alamiah murni memang tidak langsung mempunyai peranan dalam kehidupan manusia secara langsung, tetapi antara ilmu murni dan ilmu terapan atau teknologi mempunyai hubungan yang erat. Berikut peranan ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah materi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya sasaran ilmu pengetahuan alam atau IPA itu adalah alam semesta dan segala isinya. Selain itu, juga diketahui bahwa manusia dalam hidup ini memerlukan materi. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu nih apa sih pengertian dari materi tersebut. Materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan, seperti contohnya meja dan kursi. Materi juga dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, selain itu ada juga materi biotis dan materi non-biotis. Materi biotis adalah materi yang berupa dari bahan hidup berupa protein. Sedangkan materi non-biotis mulai dari gas oksigen sampai benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada energi. Energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Energi berbagai macam bentuknya, mulai dari energi panas, energi gerak atau mekanik, energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, dan lain sebagainya. Di samping itu pula, energi juga dapat berubah-ubah bentuk. Contohnya, energi dalam bentuk panas dapat berubah menjadi energi bentuk lain, misalnya menjadi energi mekanik, yaitu mengubah air menjadi uap. Nah, ada juga energi kimia dapat berubah menjadi energi panas dan cahaya, misalnya pada ledakan petasan. Terus yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada prinsip pembangkit listrik. Pada zaman sekarang ini, listrik merupakan keperluan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang sangat vital. Tanpa listrik, kita tidak dapat melihat televisi, tidak adanya kulkas, mesin cuci, setrika listrik, dan lain-lain. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembangkit tenaga listrik yang perlu diketahui. Yang pertama ada prinsip pembangkit listrik tenaga air. Dari danau atau bendungan, air dialirkan melalui suatu terowongan dengan alat pengontrol. Terowongan itu dibuat sedemikian rupa, ujung terowongan itu ditahan oleh suatu turbin air. Dengan dorongan air, turbin itu dapat diputar. Perputaran turbin ini digunakan untuk memutar generator atau mesin pembangkit listrik. Yang kedua ada prinsip pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime mover atau penggerak mula. Prime mover ini adalah peralatan yang berfungsi menghasilkan energi mekanis yang dibutuhkan untuk memutar generator. Yang ketiga ada prinsip pembangkit listrik tenaga nuklir. Prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik.
Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Selanjutnya atau yang keempat itu ada mesin. Dalam industri dan transportasi digunakan berbagai mesin. Berbagai mesin itu dapat dibedakan sehubungan dengan pemakaian bahan bakar atau energi yang dipakai. Yang pertama, ada mesin premium. Terdiri atas silinder, piston, dan roda penerus. Premium yang tercampur dengan udara atau O2 terpercik oleh loncatan listrik, kemudian menimbulkan pembakaran. Yang kedua, ada mesin diesel. Terdiri dari bahan bakarnya berupa solar. Yang ketiga, ada mesin uap. Mesin uap menggunakan bahan bakar kayu batubara. Yang keempat, ada mesin jet. Mesin jet merupakan mesin yang hanya dipakai dalam pesawat terbang, terdiri dari sebuah tabung pembakaran yang tahan panas. Selanjutnya, mesin jet bisa dikembangkan menjadi mesin turbojet. Mesin ini menggunakan turbin gas untuk mengatur pemasukan udara dan pengeluaran gas yang dikeluarkan dari mesin. Kemudian ada komunikasi. Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ilmu alamiah dengan teknologinya telah menyumbangkan kepada kita semua media cetak, telegrafi, telepon, radio, bioskop atau gambar hidup, televisi, serta satelit. Yang pertama ada media cetak. Media cetak sebagai alat yang menghasilkan media komunikasi antar manusia sangatlah penting artinya. Pada awal abad ke-15, media cetak telah digunakan sebagai alat penghasil komunikasi massa, yaitu koran. Dengan media massa berupa koran ini, suatu berita dapat diikuti oleh banyak orang dalam waktu yang pendek, meskipun penyebarannya masih bergantung pada alat transportasi yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua ada telegraf. Telegraf ditemukan sejak pertengahan abad ke-18 dan menjadi sempurna pada pertengahan abad ke-19. Keunggulan telegraf membuat orang dapat berkomunikasi jarak jauh dalam waktu beberapa menit saja. Sedangkan yang ketiga itu ada telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1876 dengan keunggulan dapat berbicara langsung dan menerima pembicaraan atau jawaban sebagaimana layaknya orang yang berbicara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya lagi atau yang keempat itu ada radio. Radio ditemukan pada tahun 1896. Keunggulan radio sendiri daripada telegraf dan telepon adalah dapat mengirimkan pesan tanpa menggunakan kawat. Sedangkan apabila melalui telegraf dan telepon selalu mengenakan kawat-kawat penghubung antar tempat. Pesan-pesan yang terpancar melalui radio dipancarkan melalui pesawat pemancar ke udara. Selanjutnya ada bioskop atau disebut juga dengan gambar hidup. Bioskop atau gambar hidup mempunyai keunggulan selain menyajikan gambar, tetapi juga gambar tersebut bergerak atau hidup sekaligus dengan suaranya, sehingga pesan yang dikomunikasikan menjadi lengkap. Ditambah dengan warna-warna yang ada membuat orang yang menikmatinya mendapatkan keindahan tersendiri. Kemudian selanjutnya ada televisi. Penemuan yang sangat menakjubkan pada abad ke-20 dikarenakan dapat mengirimkan suara maupun gambar hidup. Itulah televisi. Dikirimkan melalui kabel listrik, bahkan dapat juga tanpa melalui kawat, yaitu melalui udara. Yang terakhir ada satelit. Pada tahun 1962, dunia dikejutkan oleh penemuan baru berupa siaran televisi dan radio melalui angkasa luar, atau tegasnya melalui satelit buatan. Dengan komunikasi melalui satelit ini, maka hubungan antara manusia seluruh dunia menjadi makin mudah. Selanjutnya yang terakhir, peranan IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah bioteknologi.
Dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan biologi terapan yang digabungkan dengan teknologi modern sehingga tercipta ilmu baru yang terkenal dengan sebutan bioteknologi dan terkadang ada yang menyebut biomasa depan. Beberapa ahli dan badan internasional memberikan batasan bioteknologi sebagai yang pertama, kegiatan yang menitik beratkan pemanfaatan aktivitas biologi dalam lingkup teknologi proses dan produksi secara besar-besaran dalam industri yang dikaitkan dengan produksi massal. Yang kedua, pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap jasad, sistem atau proses biologi untuk memproduksi benda hidup, benda mati, atau jasa bagi kepentingan manusia. Dalam perkembangan lebih lanjut, lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Baiklah, saya Nur Khofifah akan menjelaskan tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap perilaku dan kehidupan manusia. Teknologi dapat dibentuk dari IPA, tetapi dapat juga terbentuk tanpa IPA. Teknologi tanpa IPA dapat diibaratkan sebagai mobil yang mesinnya hidup dan bergerak maju, tetapi tanpa sopir. Betapa berbahayanya mobil itu karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Jika ada sopir dalam mobil itu, sopir akan mengendalikan mobil, sehingga mobil itu aman dan bermanfaat bagi manusia. Sopir itulah IPA. Jadi, IPA ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi, sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan teknologi ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorfis. Tak hanya itu, teknologi juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang saat ini terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif teknologi terhadap kehidupan umat manusia. Nah, berikut adalah manfaat dan dampak negatif dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, dari bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah, atau yang biasa kita kenal dengan m-banking. Kemudian dampak negatifnya adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, dan penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu, atau biasanya dikenal dengan hacker. Kemudian dari bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan pesat. Produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, dampak negatifnya terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental atau instan. Kemudian dari bidang sosial dan budaya, dampak positifnya adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Maksudnya adalah di sini banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.
Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Data yang tertulis dalam buku Megatrend for Women, From Liberation to Leadership yang ditulis oleh Patricia Aberden and John Nesbitt 1993 menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Kemudian juga meningkatnya rasa percaya diri. Nah, dampak negatifnya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet atau warnet telah memberi peluang kepada banyak yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendiri dengan komputer. Nah, yang terakhir adalah dari bidang pendidikan. Dampak positifnya adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Nah, dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan lagi. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat atau dipahami lebih mudah. Kemudian dampak negatifnya adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Nah, kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan atau yang lain-lain. Demikian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.